Halo semuanya, sebelum saya memulai video penjelasan mengenai UTS pengantar akuntansi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Eva Francisca dengan NIM B1021241065 dengan nomor urut absen 15, kelas B S1 Manajemen. Langsung saja kita ke soal. Coba saudara jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Di sini sudah saya sertakan jawaban saya. Menurut saya, cara untuk menentukan posisi debit dan kredit dalam transaksi yang terjadi pada akun harta dan akun beban adalah ketika terjadi penambahan pada akun harta dan akun beban, maka akan diletakkan di sisi debit. Sedangkan jika ada terjadi pengurangan pada akun harta dan akun beban, maka akan diletakkan di sisi kredit. Dan juga cara untuk menentukan posisi debit dan kredit dalam transaksi yang terjadi pada akun utang, akun modal, dan akun pendapatan adalah ketika terjadinya penambahan pada akun utang yang ada, akun modal, dan akun pendapatan yang ada, maka akan diletakkan di sisi kredit. Dan jika terjadi pengurangan pada akun utang, akun modal, dan akun pendapatan, maka akan diletakkan di sisi debit. Di sini juga sudah saya terangkan pengelompokannya. Di sisi debit terdapat akun harta dan juga beban, kemudian di sisi kredit terdapat akun utang, modal, dan juga pendapatan. Kemudian di sini juga saya terangkan tabel-tabelnya. Untuk pengelompokan akun, harusnya di posisi normalnya di sini, kalau bertambah di mana, kalau berkurang juga di mana letaknya. Langsung saja kita ke jurnal umumnya. Nah, Hartono merupakan seorang pengusaha di bidang IT. Nama usaha yang didirikan Hartono adalah rumahweb.com. Bulan September 2020 lalu, Hartono memulai usaha. Setelah melihat keuntungan di bulan September 2020, Hartono sangat optimis bulan Oktober 2020 juga akan mendulang keuntungan besar di tengah COVID-19. Berikut transaksi keuangan bulan Oktober 2020. Nomor 1, tanggal 1 bulan 10 2020, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Nah, karena Pak Hartono menambah modalnya sebesar 2.000 ke kas bisnisnya, maka kita tulis dulu kas sejumlah 2.000 di debit dan modal sejumlah 2.000 di kreditnya. Kemudian, tanggal 2 bulan 10 2020 memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Nah, karena kita baru menerima pembayaran atas jasa pembuatan software bulan lalu dari PT Amartaro sebesar 5.000, maka kita tulis dulu kas alias pendapatan kita dulu sebesar 5.000 di debit, kemudian piutang usaha karena baru dibayarkan sebesar 5.000 di kredit. Nah, kemudian tanggal 2 bulan 10 2020, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 300. Sebesar 300. Nah, maka kita tulis dulu beban peliputan profil bisnisnya sebesar 300 di debit dan juga kasnya sebesar 300 di kredit. Nah, kemudian tanggal 2 bulan 10 2020, Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada kegiatan aktivitas di luar kantor sebesar 70, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Maka di sini kita tulis dulu beban internet kantor sebesar 70 di debit, kemudian beban lain-lain sebesar 30 di debit, lalu kasnya sebesar 100 di kredit. Hasil total dari penjumlahan beban internet kantor dan juga beban lain-lain. Kemudian
Tanggal 2 bulan 10 2020, Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober sebesar 100. Maka kita tulis beban sewa kantor sebesar 100 di debit dan kasnya sebesar 100 di kredit. Tanggal 3 bulan 10 2020, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing. Kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan, pembayaran setiap tanggal 15 tengah bulan, 50% dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Ini tidak di jurnal karena masih sebuah rencana atau wacana. Kemudian, tanggal 3 bulan 10 2020, Hartono membayar sewa kendaraan dari Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200. Maka kita tulis dulu, sewa peralatan dibayar di muka sebesar 1.200 di debit, kemudian di kasnya sebesar 1.200 di kredit. Kemudian, tanggal 4 bulan 10 2020, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindal Sejahtera sebesar 4.000. Nah, jadi kita tulis dulu kas, uang yang masuk dulu sebesar 4.000 di debit, kemudian pendapatan diterima di muka sebesar 4.000 di kredit. Kemudian, tanggal 6 bulan 10 2020, Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Jadi di sini masih secara kredit ya, alias kita ngutang. Jadi kita tulis dulu peralatan kantornya sebesar 1.000 di debit, kemudian utang usaha sebesar 1.000 di kredit. Nah, tanggal 7 bulan 10 2020, Hartono membayar biaya iklan di Facebook Ads sebagai promosi sebesar 100. Maka kita tulis dulu beban iklannya sebesar 100 di debit, kemudian kasnya sebesar 100 di kredit. Tanggal 8 bulan 10 2020, Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Maka kita tulis seperti yang tadi, beban iklan terlebih dahulu, kemudian kasnya. Untuk penempatannya juga masih sama, 300 di debit dan 300 di kredit. Tanggal 9 bulan 10 2020, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga jasa 10.000 yang dibayarkan secara 2 tahap. Yang pertama 8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Berarti kita tulis dulu. Kasnya itu yang sudah dibayarkan tadi sebesar 8.000 di debit, kemudian piutang usahanya 2.000 di debit, kemudian pendapatan jasa pembuatan webnya totalnya adalah 10.000 di kredit. Nah, tanggal 10 bulan 10 2020, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 200. Maka kita tulis beban peliputan profil bisnisnya sebesar 200 di debit dan kasnya sebesar 200 di kredit. Lanjut. Tanggal 11 bulan 10 2020, Hartono menyetorkan uang sebesar 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Nah, kita tulis kas sebesar 7.000 di debit, lalu pendapatan jasa pembuatan software sebesar 7.000 juga di kredit.
Tanggal 12 bulan 10 2020, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober. Maka kita tulis beban sewa platform virtual seharga 200 di debit, lalu kasnya seharga 200 di kredit. Nah, tanggal 15 bulan 10 2020, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu, gaji security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Maka kita lihat lagi tanggal 3. Nih, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing. Kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan. Pembayaran setiap tanggal 15 tengah bulan, yaitu sebesar 50% dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Berarti karena di sini kesepakatannya 200, nah kan dibayarnya setiap tengah bulan. Berarti hanya dibayarkan sebanyak 100. Lalu ditambah juga gaji security kantor sebesar 50. Maka kita tulis seperti ini. Beban gaji sebesar 150 di debit, lalu kasnya sebesar 150 di kredit. Tanggal 16 bulan 10 2020, Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunitin Jaya. Nah, kita tulis dulu kas yang masuk pendapatan kita. Tulis dulu kasnya. Sebesar 10.000 di debit, kemudian pendapatan jasa pembuatan webnya sebesar 10.000 di kredit. Kemudian, tanggal 20 bulan 10 2020, Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Maka kita tulis utang usaha kita sebesar 300 di debit, lalu kas kita sebesar 300 di kredit. Nah, tanggal 23 bulan 10 2020, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayarkan sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Berarti kas yang masuk dulu itu sebesar 3.000 di debit. Kemudian piutang usaha kita sebesar 2.000 di debit. Lalu pendapatan jasa pembuatan webnya itu sebesar 5.000 di kredit. Tanggal 25 bulan 10 2020, Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli lain-lain seperti makanan kecil di toilet pewangi WC sebesar 100. Maka kita tulis beban internet kantor sebesar 200 di debit, beban lain-lain sebesar 100 di debit, kemudian kasnya sebesar 300 di kredit. Tanggal 28 bulan 10 2020, Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar 400. Maka kita tulis dulu beban listrik, air, dan internet sebesar 400 di debit dan kasnya sebesar 400 di kredit. Kemudian, tanggal 30 bulan 10 2020, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020 dan gaji petugas security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Ini juga sama seperti soal yang tadi, jadi kita tulis saja beban gaji sebesar 150 dan kasnya sebesar 150 di debit. Kredit maksud saya.
Kemudian kita lanjut tanggal 30 bulan 10 2020, Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Nah, maka kita tulis terlebih dahulu kasnya sebesar 4.000 di debit, kemudian pendapatan jasa pembuatan softwarenya sebesar 4.000 di kredit. Kemudian tanggal 30 bulan 10 2020, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Maka kita tulis perlengkapan kantor sebesar 500 di debit, kemudian utang usaha sebesar 500 di debit. Nah, kemudian tanggal 31 bulan 10 2020, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah web.com sebesar 1.500. Nah, di sini Pak Hartono mengambil uang perusahaan kita, maka kita tulis dulu prive atau prive sebesar 1.500 di debit, kemudian di kasnya sebesar 1.500 di kredit. Kemudian kita total-totalkan berapa jumlah total dari debit dan kemudian berapa jumlah total dari kredit. Di debit, jumlah totalnya adalah 53.800 dan di kredit totalnya adalah 53.800 dan hasilnya balance. Kemudian kita ke buku besar. Di buku besar ini, kita pisahkan kelompok golongan akun yang ada. Contohnya nama akun kas. Nah, di jurnal umum ini kita pisahkan kasnya. Kita ambil semua kasnya. Kita masukkan ke dalam sini. Lalu sesuaikan juga dengan tanggalnya, debit kreditnya letaknya di mana. Lalu, kas itu merupakan kelompok golongan harta, maka dia letaknya di debit. Kemudian, setelah kita pindahkan, ya. Nah, begini. Nah, ini kan di debit. Lalu ini di debit. Jadi hasilnya bertambah. Nah, kalau ini kan di debit bertemu dengan kredit, hasilnya dikurang. Nah, terus seperti itu hingga mencapai hasil akhir nominal akhirnya. Nih, nominal akhirnya sebesar 46.700. Begitu juga dengan akun-akun yang lain. Di akun piutang usaha hasil akhirnya adalah 5.000. Kemudian di akun perlengkapan hasil akhirnya adalah 550. Kemudian di sewa peralatan di muka hasil akhirnya adalah 1.200. Kemudian di peralatan kantor hasil akhirnya adalah 1.000. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan kantor itu tidak ada, jadi tidak usah ditulis. Kemudian untuk akun utang usaha sebesar 1.500 di kredit. Lalu utang gaji itu tidak ada, jadi tidak usah ditulis. Kemudian pendapatan diterima di muka sebesar 4.000 di kredit. Beban yang masih harus dibayar itu tidak ada, jadi tidak usah ditulis. Kemudian nama akun modal sebesar 16.820 di kredit. Kemudian price sebesar 1.800 di debit. Lalu kemudian pendapatan jasa pembuatan software sebesar 12.300 di kredit. Kemudian pendapatan jasa pembuatan web sebesar 29.000 di kredit. Kemudian beban peliputan profil bisnis sebesar 1.840 di debit. Beban sewa kantor sebesar 1.100 di debit. Kemudian
Beban sewa platform virtual sebesar 1.000 di debit. Beban sewa peralatan itu tidak ada. Kemudian beban gaji sebesar 700 di debit. Kemudian beban listrik, air, dan internet itu sebesar 750 di debit. Beban perlengkapan sebesar 180 di debit. Kemudian beban iklan sebesar 1.150 di debit. Kemudian beban internet kantor sebesar 270 di debit. Beban depresiasi peralatan kantor tidak ada. Beban lain-lain sebesar 380 di debit. Kemudian kita masuk ke neraca saldo. Kemudian kita masuk ke neraca saldo. Jadi di sini hasil penjumlahan dari akun-akun ini, contohnya 380 beban lain-lain di debit, 270 beban internet kantor di debit, dan juga yang lainnya, kita masukkan ke neraca saldo. Nah, sesuaikan di debitnya, di kreditnya. Kemudian kita jumlahkan lagi totalnya. Setelah dijumlahkan, ternyata totalnya itu sebesar 63.620 di debit dan juga sebesar 63.620 di kredit. Balance. Oke, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Yang pertama, satu informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Nah, kita ke neraca saldo yang tadi. Jadi perlengkapannya itu kan 550. Kita kurangi dengan 200. Nah, lalu nanti didapatkan hasilnya itu 350. Nah, muncul beban perlengkapan karena bebannya sudah kita pakai dan perlengkapan kita jadi berkurang. Jadi kita tulis beban perlengkapan sebesar 350 di debit, lalu perlengkapannya sebesar 350 di kredit. Kemudian kita tulis, kemudian yang nomor 2, sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Apa di jurnal umum itu hmm, kita menyewa untuk 1 tahun sebesar 1.200 dipakai 1 bulan, lalu kita bagi 12 bulan, maka hasilnya itu 100. 1.200 dibagi dengan 12 bulan. Jadi hasilnya adalah 100. Kita tulis dulu beban sewa perawatannya sebesar 100 di debit, kemudian sewa perawatan di muka sebesar 100 di kredit. Kemudian tanggal 4 bulan 10 2020, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November
2020 dari PT Lintang Sejahtera, namun Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Karena kita, karena kita baru melakukannya satu kali, maka kita bagi menjadi dua. Jadi 4.000 kita bagi dua, jadi hasilnya dapat 2.000. Kita tulis pendapatan diterima di muka sebesar 2.000 di debit, kemudian pendapatan jasa pembuatan web sebesar 2.000 di kredit. Kemudian petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor. Karena tim Artono sedang lembur juga di kantor, gaji janji dibayarkan awal bulan depan sebesar 50. Maka kita tulis beban gajinya sebesar 50 di debit, kemudian utang gaji sebesar 50 di kredit. Ini menjadi utang karena akan dibayarkan di bulan depan, jadi kita berutang. Kemudian 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 dan akan dibayarkan bulan depan. Nah, maka kita tulis beban listrik, air, internet sebesar 100 di debit, kemudian beban yang masih harus dibayar oleh kita itu sebesar 100 di kredit. Kemudian sudah selesai jasa-jasa pembuatan web untuk PT Sriwijata Kumala, janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Maka kita tulis dulu piutang usaha kita sebesar 5.000. Kemudian pendapatan jasa pembuatan web sebesar 5.000 juga di kreditnya. Kemudian kompetitor yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 40. Nah, kita lihat lagi. Syaratan kantornya sebesar 1.000. Kita menggunakan metode garis lurus yaitu nilai perolehan dikurang dengan nilai sisa, lalu kita bagi dengan masa ekonomisnya. Jadi 1.000 kita kurang dengan 40, itu dapat hasil 960. Kemudian kita bagi dengan masa ekonomisnya itu, masa ekonomisnya itu 48 bulan. 4 tahun itu ada 48 bulan, jadi kita bagi 960, kita bagi 48. Jadi dapatkan hasilnya itu sebesar 20. Jadi beban depresiasi peralatan kantornya itu sebesar 20 di debit, lalu akumulasi depresiasi peralatan kantornya itu sebesar 20 di kredit. Lalu kita totalkan hasil dari debit itu didapatkanlah 7.620, kemudian di kreditnya itu didapatkan 7.620 di kredit. Nah, kita masuk ke buku besar terupdate. Jadi, hasil dari jurnal penyesuaian ini kita pindahkan ke buku besar terupdate. Contohnya, beban perlengkapan 350 di debit. Beban perlengkapannya, kita cari dulu beban perlengkapan. Nah, 350 di debit. Jadi, kita lihat di neraca saldonya, sebelumnya itu beban perlengkapan. Itu sebesar 180 di debit, kemudian kita pindahkan juga, lalu kita tambahkan dengan yang tadi, dapatlah hasilnya 530. Lalu untuk seterusnya juga seperti itu. Seterusnya seperti itu juga. Nah, kemudian kita masuk ke saldo penyesuaian.
Seperti yang di neraca saldo ini, saldo penyesuaiannya juga seperti itu. Nah, jadi hasil penghitungan dari jumlah-jumlah akun ini, masing-masing ini, kita pindahkan ke saldo penyesuaian. Nah, lalu kita totalkan, maka dapatlah hasil di debit itu 68.790. Lalu di kredit itu didapatkan 68.790. Dan balance juga. Selanjutnya kita masuk ke kertas kerja atau worksheet. Pertama-tama bikin dulu tabelnya, kemudian untuk nama akun ini kita tinggal salin saja di sini. Nih, ini kita salin, kita pindahkan ke nama akun ini. Kemudian daftar saldo sebelum penyesuaian. Ini juga kita salin saja. Ini, di neraca saldo ini kita salin, kita pindahkan ke sini. Lalu penyesuaian juga kita salin-salin. Nih, yang ini kita salin, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, lalu kita sesuaikan juga debit kreditnya itu. Selain menyesuaikan debit kreditnya itu, kita lihat juga nama akun-akunnya. Kemudian daftar saldo setelah penyesuaian, kita salin lagi, terus pindahkan ke sini. Lalu, tunggu. Nah, lalu untuk ini, kita bedakan. Jadi, untuk laporan laba rugi, yang masuk hanya pendapatan, beban, ya yang dimasukkan untuk laba rugi itu hanya untuk pendapatan dan beban. Kemudian yang laporan posisi keuangan yang kita masukkan itu berupa harta, harta, utang, dan pendapatan. Bukan. Harta, tunggu ini. Harta, utang, dan modal. Oke, saya ulangi. Saya perjelas. Yang masuk ke laba rugi itu beban dan pendapatan. Lalu laporan keuangan itu harta, utang, dan modal. Nah, nah, setelah itu kita jumlahkan hasilnya. Nih, kita totalkan dulu semuanya. Total, 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 total. Kemudian kita totalkan lagi, totalkan lagi. Nah, kemudian laba bersih. Ini kita dapatnya dari, nah, kita kurangi 48.300, kita kurangi 7.990. Nah, maka hasilnya akan didapatkan sebesar 40.310. Kemudian yang ini juga sama, 60.800 kita kurang dengan 20.490. Maka didapatkan hasilnya 40.310. Dan hasilnya sama dengan ini. Nah, kemudian ini kita totalkan lagi untuk tahu balance atau tidaknya. Jadi 40.310 kita tambah dengan 7.990, maka didapatkan hasilnya sebesar 48.300. Kemudian ini kita turunkan juga. Nah, lalu ini kita tambahkan 20.490 ditambah dengan 40.310, maka didapatkan hasilnya 60.800. Nah, karena ini sama-sama balance, jadi tidak ada kekeliruan. Nah, lalu
Sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan ini untuk memastikan apakah ini hasilnya balance dengan yang di sini ini. Ini. Nah, lalu nah, kita buat dulu laporan laba rugi pendapatan kita, pendapatan jasa pembuatan software, pendapatan jasa pembuatan web ini kita tambahkan jadi didapatkan hasil 48.300. Nah, kemudian bebannya kita juga jumlahkan, didapatkan hasil 7.990. Kemudian laba bersihnya ini 40.310. Ini didapatkan dari pengurangan laba kotor dan total bebannya. Kemudian kita masuk ke, oh, kita lihat apakah hasilnya sama. Nih, laba bersihnya sebesar 40.310. Nah, laba bersihnya yang kita dapatkan di sini juga hasilnya 40.310, artinya sama. Nah, kemudian total bebannya itu juga masih sama. Ini. Kemudian kita masuk ke laporan perubahan modal. Awal modal awal kita itu sebesar 14.820, lalu ditambahkan dengan modal dari Bapak Bapak Hartono itu sebesar 2.000. Jadi kita totalkan jadi hasilnya 16.820. Kemudian kita hitung ini laba bersihnya sebesar 40.310, diambil dari sini. Kemudian dari price-nya itu sebesar 1.800 kita kurangi. Kita kurangi dapat hasilnya ini 38.510. Kemudian kita tambahkan total modal awal dengan total laba bersihnya itu. Maka kita dapatkan hasilnya 55.330. Nih, kita totalkan. Nah, kemudian kita ke laporan posisi keuangannya itu. Aktiva dan pasifanya, nama akun, harta lancar, harta tetap, lalu di pasifa itu nama akunnya itu utang lancar, lalu total, lalu modal. Nah, kemudian kita harta lancarnya ini kita tambahkan totalkan dapat hasil 58.000. Untuk harta tetap itu terdapat peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor jadi kita kurangin yang di sini kita kurangin dengan akumulasi depresiasi kantor jadi dapat hasil 980. Jadi totalnya ini kita tambahkan total harta lancar dengan total harta tetap kita totalkan dapat 58.980. Lalu untuk yang pasifah juga utang lancar ini kita totalkan maka didapatkan hasil 3.650. Nah, lalu untuk modal ini kita pindahkan saja ke sini karena modalnya cuma satu. Kemudian kita tambahkan juga, kita totalkan total utang lancar dengan total modal, maka didapatkan hasil 58.980 dan hasilnya sama dengan yang di Aktiva. Nah, kita lihat di sini. Karena semuanya sudah selesai dari laporan keuangan dan juga worksheet-nya sudah seimbang dari laporan laporan yang ini, laporan perubahan modal sama laporan laba ruginya juga sudah sesuai dengan yang di lembar kerja ini, maka sudah selesai. Nah, sudah selesai, maka sekian penjelasan video
Mengenai UTS pengantar akuntansi ini, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam berbicara, dalam menjelaskan juga. Eh, Terima kasih. Ya.